Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aditya Ramadhani, NIM D600-2045 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan video penugasan konsep rekayasa mengenai komunikasi engineering, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan metode engineering. Pada kasus ini, saya akan menjelaskan di mana sebuah kursi yang tidak sesuai dengan penggunaan sebagai kita sebagai mahasiswa maupun orang secara umum. Dan kursi ini kami akan desain sedemikian rupa agar tempat duduknya ini bisa nyaman, sehat, dan tentunya ergonomis gitu. Oke, untuk langsung saja pada presentasi kali ini, untuk prolognya saya akan bacakan di mana pada kondisi pandemi saat ini proses belajar mengajar dialihkan dengan metode kelas online atau daring, di mana mahasiswa tiap institusi seluruh Indonesia belajar di rumah menggunakan handphone atau laptop sebagai metode pembelajaran. Dalam proses tersebut terkadang kita menyepelekan kenyamanan tempat duduk yang kita miliki di rumah saat kelas berlangsung, padahal waktu yang dibutuhkan mengikuti mata kuliah juga cukup lama, sekitar kira-kira 3 jam. Kemudian belum lagi saat mengerjakan tugas kuliah yang cukup banyak, sehingga menyebabkan punggung dan pantat kita menjadi capek dan lelah. Kemudian juga posisi wajah kita menghadap layar handphone atau laptop juga berpengaruh untuk kesehatan mata. Beda lagi saat kuliah di kampus atau offline, universitas memfasilitasi tempat duduk yang sesuai dengan ukuran mahasiswa secara umum. Hal ini memberikan kenyamanan bagi mahasiswa maupun dosen saat berada di kelas, sehingga mempengaruhi proses belajar menjadi lebih aktif dan efisien. Dan yang terpenting materi yang disampaikan dapat diterima oleh mahasiswa. Saat belajar di rumah, belum tentu semua mahasiswa mempunyai kursi yang ideal untuk belajar. Terkadang kursi kayu yang membuat punggung dan pantat cepat capek dan cepat lelah ketika berlama-lama nugas dan mengikuti kelas online, dan juga ada kursi yang tidak ada sendirian punggungnya yang membuat seseorang tidak nyaman dan dalam bekerja. Bahkan hanya menggunakan meja kecil tanpa kursi alias duduk di lantai, hal ini membuat kurang nyaman dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan pelengkungan tulang belakang dan kerusakan kesehatan lainnya pada tubuh manusia. Berikut adalah gambar yang sesuai. Ini adalah kursi yang tidak sesuai, di mana kursi ini ketika dibuat untuk belajar, maka ini akan sangat tidak ergonomis dan mengganggu kesehatan dari si pengguna itu sendiri. Kemudian poin kedua, dalam perancangan tugas ini saya mendesain kursi belajar untuk mahasiswa mampu bekerja di rumah dengan memperhatikan pengukuran manusia, dan sangat diperlukan desain kursi yang dibuat nantinya. Dan dari sini saya mengambil data antropometri diambil dari website antropometri resmi, yaitu pengukuran tubuh manusia. Bisa dilihat. Kemudian masuk ke poin B. Pada pembuatan kursi belajar ini, kami menggunakan data antropometri dengan data suku Melayu dengan rentan umur kira-kira sekitar 18-24 tahun, di mana umur-umur ini adalah umur sebagai mahasiswa, selayaknya mahasiswa gitu, dengan semua jenis kelamin, sehingga diperoleh ukuran kursi sesuai dengan data antropometri di atas dengan rincian sebagai berikut. Dari tabel di atas, saya akan membeberkan poin-poinnya sebagai berikut, yaitu 1. Sandaran kepala. Untuk lebar sandaran kepala, kami menggunakan data antropometri lebar kepala dengan persentil maksimum, yaitu sebesar 17 cm. Dan untuk panjangnya, kami menggunakan data antropometri panjang kepala dengan persentil maksimum, yaitu sebesar 19 cm. Alasan untuk menggunakan persentil maksimum adalah agar orang dengan lebar dan panjang kepala dengan persentil minimum dan rata-rata dapat bersandar dengan nyaman. Masuk poin kedua, yaitu jarak sandaran kepala dan sandaran belakangan. Untuk data antara sandaran kepala dan sandaran belakangan ini, kami menggunakan rumus data antropometri dengan persentil rata-rata tinggi dalam posisi duduk, tinggi bahu dalam posisi duduk,
ditambah dengan kepala. Diperoleh angka 89 dikurangi 50 plus 15. Sehingga diperoleh hasil sebesar 24 cm. Alasan menggunakan data antropometri persentil rata-rata adalah untuk efisiensi. Karena jika menggunakan persentil maksimum atau minimum, maka orang dengan persentil rata-rata menjadi tidak nyaman. Dikarenakan orang dengan persentil rata-rata jumlahnya lebih banyak, maka karena alasan efisiensi kami menggunakan data antropometri dengan persentil rata-rata. Masuk poin ketiga, yaitu sandaran belakang. Untuk panjang sandaran belakang, kami menggunakan data antropometri tinggi bahu dalam posisi duduk dengan persentil maksimum yaitu selebar 58 cm. Dan untuk lebarnya kami menggunakan data antropometri lebar bahu atas dengan persentil maksimum sebesar 36 cm. Alasan kami menggunakan persentil maksimum agar sandaran belakang ini bisa nyaman untuk semua orang, baik orang dengan persentil minimum maupun rata-rata. Kemudian masuk poin keempat, sandaran tangan. Panjang sandaran tangan kami menggunakan data antropometri panjang lengan bawah dengan persentil maksimum sebesar 45 cm dan lebarnya kami menggunakan data antropometri lebar tangan dengan persentil maksimum sebesar 9 cm. Alasan kami menggunakan persentil maksimum adalah agar sandaran tangan ini bisa fleksibel untuk semua persentil baik minimum maupun rata-rata. Ya, masuk poin kelima, yaitu dudukan. Untuk dudukan, panjangnya kami menggunakan data antropometri panjang popliteal dengan persentil rata-rata sebesar 45 cm. Alasan kami menggunakan persentil rata-rata adalah agar universal atau secara umum, jika kami menggunakan persentil maksimum, maka orang dengan persentil minimum akan merasa tidak nyaman karena terlalu panjang, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk lebarnya, kami menggunakan data antropometri lebar pinggul dengan persentil maksimum sebesar 36 cm. Alasan kami menggunakan persentil maksimum adalah agar orang dengan persentil minimum dan orang-orang yang dapat duduk dengan nyaman dan tidak sempit. Kemudian masuk ke poin 6, yaitu tinggi kursi dari dudukan ke tanah. Kami mendesain tinggi kursi bisa di-adjust. Data antropometri yang kami gunakan adalah data antropometri tinggi lutut karena bisa di-adjust semua persentil. Kami gunakan persentil minimum untuk tinggi minimum kursi sebesar 45 cm dan persentil maksimum untuk tinggi maksimum kursi sebesar 52 cm. Alasan kami membuat tinggi kursi bisa di-adjust karena agar kursi ini nyaman untuk semua, karena bisa diatur ketinggiannya. Kami hanya mengadjust pada bagian ini dengan alasan efisiensi biaya. Karena apabila bagian yang lain kami adjuster, juga biaya pembuatan akan sangatlah mahal, sehingga itu hanya pada bagian selain itu hanya pada bagian inilah yang paling mudah dan simpel untuk diberi adjuster atau pengatur ketinggian. Berikut adalah kursi modifikasi yang kami buat. Maksud saya kursi inovasi yang kami buat untuk menggantikan kursi kayu di atas. Bisa dilihat untuk bagian kepala lebarnya 17 cm. Ini adalah panjang rata-rata orang secara umum, sehingga dapat digunakan orang-orang dengan maksimum, orang dengan maksimum maupun minimum. Kemudian panjang kepala 19 cm untuk maksimalnya, panjangan bahu atas maksimalnya 36 cm, tinggi dalam posisi duduk yaitu 24, untuk maksimalnya yaitu 58 cm, lebar sandaran 15 cm, panjang poplite adalah 45 cm, kemudian panjang lengan bawah maksimal 45 cm, lebar dudukan 10 cm, tinggi siku dalam posisi duduk 22 cm, tinggi tangan panjang maksimal 9 cm dan lebar pinggung 36 cm, tinggi lutut maksimal 45 cm dan maksimalnya adalah 52 cm.
Masuk ke poin D, kelebihan. Kelebihan dari kursi inovasi tersebut adalah untuk ringan bila dipindahkan, lentur, awet, dan tahan lama. Kekurangannya adalah mudah patah bila melebihi beban. Kemudian daya tahan rendah dan bahan yang rumit. Sekian presentasi video dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.